Ini kita sementara kalau nanti ada yang ngerasa ada lebah atau ada lalat hijau, kita harus keluar ya. Di salah satu sakunya teman-teman kru kayak ada cincin yang dimasukkan nih. Rumah ini belasan tahun ya, maksudnya sudah belasan tahun ditinggalkan, dan peristiwa ini terjadi tahun 90-an akhir gitu. Berbeda dari tempat ini nggak ada apa-apa pasti. Ini tempat keluarga biasa. Saya minta tolong, kan teman-teman beberapa belum nikah nih. Kalau ngerasain apa-apa kasih tahu ya. Karena ini kaitannya sama pengantin setan loh. Soalnya aku ngeliat ini loh Mas di tempat tidur itu kalian bertiga itu dikafanin, dipocong. Halo Sobat Javanika dimanapun kalian berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu bagi kita semuanya. Ketemu lagi di gerbang antar dimensi kisah tanah Jawa. Malam hari ini kita berada di salah satu bekas bangunan yang ada di Jogja bagian utara. Sebenarnya kita nggak tahu ini bangunan apa, bekas apa, rumahnya siapa. Cuman ada beberapa informasi dari tim survei, katanya nih Om. Rumah ini ada yang bilang rumah sekte seperti itu. Nah, keberadaan tim kisah tanah Jawa pada malam hari ini ke sini untuk ikut merasakan bener nggak sih apa yang menjadi kabar yang sebelumnya pernah kita terima, ada sekte yang ada di sini, kemudian apakah kemudian ada gangguan di sekitar sini atau ternyata bukan seperti itu. Iya. Cuman kalau ini Om, ngomongin sekte-sekte itu kalau mindset orang hari ini kan paling satanis, kemudian Freemason, Illuminati, kemudian lambang-lambang segitiga kebalik-balik itu dan sebagainya. Nah kalau menurut Om Hao, apakah itu cukup mewakili sebagai simbol sekte atau pemujaan terhadap entitas-entitas lain, atau ternyata ada apa ya yang seperti itu tapi dengan warna ataupun gaya yang berbeda? Ya sebenarnya masih banyak sekte-sekte yang dimaksud ya. Kalau dulu kita ketahui ada beberapa sekte-sekte di Indonesia itu yang tidak diperbolehkan, yang sudah ditangani oleh pihak yang berwenang mesti. Sebenarnya kita kenal ada sekte kerajaan surga, ada istana ubur-ubur, ada sekte-sekte lain gitu yang di sini mengaku sebagai Rasul setelah Nabi Muhammad. Itu ada yang setelah itu ada yang mengaku titisan dari Roh Kudus, kemudian membuat makam-makam palsu atau mengaku sebagai nabi palsu, rasul palsu, gitu banyak sih Mas Di. Jadi sekte juga kadang itu adalah penyimpangan dari agama-agama tertentu, itu juga bisa. Jadi tidak selamanya tentang yang berkaitan dengan satanik gitu. Karena kita ketahui kan dulu ada kerajaan surga, kemudian macam-macam lah, pasti ada sekte laba-laba gitu barang gitu. Jadi memang lebih kebanyakan kalau yang lokal ya itu meneruskan dengan agama-agama yang ada, terutama agama-agama mayoritas. Jadi titisan siapa, penerusnya siapa, kemudian turun wahyu dari mana, merasa seperti Roh Kudus gitu Mas Di. Yang dimaksud karena lebih luas. Dan sebenarnya ini kan ada di lereng Merapi ya, tidak jauh dari itu ya. Mengingatkan tentang beberapa ajaran-ajaran sesat dari era klasik. Tetapi keberadaan dari era klasik itu tentunya sudah tidak berpengaruh dengan modernisasi gitu. Modernitas itu sudah yang kontemporer ini sudah tidak ada.
Dari awal saya datang sebenarnya saya memiliki banyak kebingungan ya ketika masuk ke sini. Banyak sekali sumber dan bahkan dari tim riset sendiri menyebutkan ada aliran sekte sesat yang ada di sini. Rumah ini sebenarnya keliru Mas Di. Ini hanya rumah tinggal yang sebenarnya dulu si pemiliknya ini sudah wafat dan putra-putrinya sudah tidak tinggal. Mungkin ada yang di luar kota atau luar negeri. Dan rumah ini sendiri itu sudah ditinggalkan belasan tahun. Tetapi dari belasan tahun itu ternyata memang rumah ini sendiri juga tanahnya ini dalam artian tanah yang panas. Kalau dikilas balik sudah lama sekali, mungkin ada bekas-bekas dari sesuatu hal yang pernah melakukan penyimpangan di sini. Karena saya juga tertarik di beberapa rumah-rumah yang serupa, yang lokasinya tidak jauh dari tempat ini. Ini mengingatkan waktu kita membahas tentang trilogi Margaret, Elizabeth, Margaret, dan juga Martha. Yang dimana di situ di era kolonial, singkat cerita ingin memiliki keturunan dan macam-macam, sampai anaknya terus-terusan. Terus ada satu entitas ini ya, anak setan waktu itu yang namanya Melkel. Pada kesempatan kali ini sebenarnya ada kaitannya dengan satu pembahasan yang dulu pernah kita bahas sebelumnya. Itu di salah satu bangunan apartemen. Oke. Itu. Jadi di wilayah sini kita tinggal ini ya, itu sebenarnya tanpa kita ketahui ada sekte Mas Di. Tetapi itu yang saya melihatnya tempat ini ketika tahu kosong ada anggota yang menaruh di sini. Gitu. Karena apa tanahnya ini sudah saya melihat ada beberapa orang yang membawa ini mesti seperti batuan-batuan kerikil berwarna putih ditaburkan di sini. Buat apa itu? Untuk menandai. Tapi ketika tempat ini terbengkalai loh ya. Karena tidak ada hubungannya sama sekali dengan dulu ketika ini beroperasi atau ditempati Mas Di. Ketika terbengkalai kemudian ada orang yang datang ke sini memberikan sesaji dan juga melemparkan beberapa tanda-tanda. Semuanya serba putih di sini. Iya. Karena entitas yang paling berkuasa di sini saya melihat satu entitas dengan gaun putih, tetapi ini bukan noni Belanda ataupun bukan kuntilanak ya. Perempuan muda seperti pengantin mesti. Mengingatkan waktu kita penelusuran dengan DMS di Semarang. Ingat nggak? Pengantin setan. Gitu. Nah, pengantin setan itu ya? Ketemu di sini kita. Ngeri juga. Ingat yang waktu itu? Yang ini belum tayang ya. Kalau kita omongkan sekarang gitu, tapi mengingatkan tentang seorang perempuan yang dia dijaga keperawanannya, kemudian dijodohkan tanda petik ya oleh orang tuanya dengan setan untuk menjadi pengantin setan. Gitu. Jadi menurut saya ini kita akan membahas tentang pengantin setan. Ngeri juga. Iya, karena saya pastikan rumah ini dulu tidak ada apa-apa, tidak ada pemujaan dan macam-macam. Tetapi memang hawa rumah ini tidak enak. Jadi ketika orang masuk sini itu uring-uringan, bahkan ownernya itu nggak enak lah, uring-uringan entah dengan ART-nya, dengan anak-anak sendiri, dengan keluarganya. Jadi pindah aja lah gitu. Karena tanah ini sudah tanah yang cocok untuk ditanamin itu. Gitu. Dan di satu kepemimpinannya ini tadi ya pengantin setannya, saya melihat banyak sekali seperti perempuan-perempuan serupa gitu, tetapi kakinya itu kaki-kaki hewan mesti. Kaki hewan? Jadi ada yang kakinya kuda, ada yang kakinya kambing. Jadi pernah nonton itu film kuntilanak kan? Nah yang itu ini, kan yang versi dulu itu. Itu kan kuda tuh, ada yang kakinya kambing mesti. Tapi pakai roknya segini. Cuman ini itu kayak apa? Yang kalau kita beli sup kaki kambing, kikilnya itu, modelnya ada anunya gitu. Jadi gini tuh Mas, hewan berkuku belah, kayak gitu. Dan anehnya mereka seperti ada satu entitas yang itu dikelilingi mesti oleh entitas ini, dan mungkin kita akan nyoba jalan ke sana ya, tapi manipulatif ini lokasinya. Gitu. Lewatnya mana? Lewatnya sini atau sini Mas? Menurutmu? Sini aja. Oh iya, sini aja. Oke.
Jadi kita jalan. Ih. Rena dulu. Mana tangganya? Udah kayak hutan ya ini Iya. rumahnya. Karena ini sudah belasan tahun Mas Di. Dan entitas yang kita maksud tuh udah ada di depan pintu sekarang. Waduh. Kayak menggunakan anu itu loh Mas Di, gaun pengantin. Dan uniknya bisa berubah ini Mas Di, pakai gaun pengantin Jawa juga. Iya. Sebelum ini ya kita naik ke tangga, aku kayak merasa ini sih terintimidasi seperti Iya, itu. iya. Jadi kayak yang ada di dalam tuh sepertinya kayak nggak suka kalau ada orang terkhusus konten kreator yang kemudian kesini nyari-nyari sesuatu. Ini nyari apa sih kalian tuh ngomong apa kayak gitu loh. Mana Om? Ini gimana ya? Saya minta tolong. Kan teman-teman beberapa belum nikah nih. Kalau ngerasain apa-apa kasih tahu ya. Karena ini kaitannya sama pengantin setan loh. Oh. Yuk kita naik nanti. Ada kursi di sini ya. Dia di sini loh Mas Di. Sebenarnya asal muasal energi yang Om rasakan itu dari mana sih? Masa hanya sekedar apa ya, ditaburi batu putih kemudian Enggak, batu putih itu penanda Mas Di. penanda. Beberapa daerah ini sudah di booking, Oke. sudah diincim. Jadi saya melihat memang ada beberapa orang yang ya pakaiannya biasa, itu putar-putar daerah sini, nyari ini tempat mana sih yang bisa buat naruh pengan ini, bawaannya ini. Kemudian disebarkannya di sini, ambil itu di apa kayak kantong berwarna putih saya lihat. Itu batu-batu itu diambil Mas Di, kayak kerikil gitu ditaruh ditebar di depan dan ada yang masuk ke sini. Dan melakukannya itu nggak di sini Mas Di, melakukannya itu nggak di sini. Saya melihat di satu ruang atau di satu tempat ini saya lihat cukup bersih dan itu seperti kamar hotel biasa yang disewa. Saya melihat di situ ada seorang perempuan muda ya di usia 20-an, di usia 21, 22. Dia dalam kondisi mata terbuka, tetapi tidak bisa berbicara karena sukmanya sudah diambil ya. Dan di situ ada tim rias, saya lihat dia kemudian dibopong, didudukan di depan kabinet ini ya, pintu apa meja rias saya lihat. Dan di situ didandani gitu. Tapi ketika di make up itu mengeluarkan air mata mesti. Mengeluarkan air mata. Jadi di make upnya biasa, ada dua versi. Jadi ada yang versi menggunakan gaun pemanten, ada yang menggunakan paisan Jawa. Oke. Nah, kemudian ini nikah sama siapa sih menjadi pertanyaannya, karena mempelai laki-lakinya nggak ada. Kita cari tahu, kita ke sana mesti. Oke. Iya.
Tapi nggak enak ya Mas. Iya. Jadi Lebih keras dari yang mana ya, kita yang kemarin itu rumah sakit. ini tuh rasanya kayak kita ditunggu, tapi ditunggu bukan welcome kayak gitu loh. Iya iya iya. Jadi ini tuh rumah yang sudah dipilih Mas Di. Berarti tadinya boleh dikatakan ini sebenarnya rumah yang biasa, nggak ada Iya rumah biasa, kemudian masalah apa-apa, cuman karena kosong ya mungkin, kemudian nggak apa namanya, di kayak random, kayaknya bisa nih, kayak gitu. tepat rumah ini karena arah hadapnya tepat. Jadi mengarah ke sesuatu hal yang itu berkaitan dengan, jadi jika ini dihubungkan tuh mengikat tentang sesuatu hal yang berkaitan dengan aliran lah. Dan tempat ini paling dipilih kenapa? Karena tanahnya sendiri sudah tanah yang terkutuk pasti. Kok bisa? Iya, memang sudah kalau kita lihat ratusan tahun bahkan ribuan tahun yang lalu memang ada sesuatu hal dari tempat sekitar yang ada di sini. Itu ada beberapa ritual-ritual dari kepercayaan atau agama tertentu itu yang sudah menyimpang. Gitu. Sehingga mereka kan punya radar nih Mas Di. Tempat itu kan masih meninggalkan residual energi. Walaupun sudah dibangun ini ya, dibangun bangunan baru, tetapi sisanya yang di bawah itu. Yang ini kemudian maaf ya kalau saya agak gelisah ya Mas Di, karena di sini nggak ditemukan genderuwo, nggak ditemukan kuntilanak Mas Di. Cuman sudah di-create. Jadi mereka yang saya maksud yang berkaki hewan itu pelayan-pelayannya, dayang-dayangnya. Dan entitas ini yang saya lihat itu kulitnya itu putih banget, tapi makeup. Bukan putih kulit alami, tapi makeup yang tebal dan pakai ini loh Mas Di, pakai apa? Ginju. Tapi maaf ya agak random kita ceritanya ya, karena saya dilihatkan banyak hal dan saya sudah bisa klik dalam hati dengan entitas ini, gitu. Bisa klik walaupun saya takut itu karena itu manipulasi. Tapi dari rasa yang terdalam saya bisa ngeklik, dia bisa kasih gambaran dia itu siapa sih sebenarnya, gitu. Jadi lumayan ya. Iya. Jadi itu kalau nanti gini, ini kita sementara kalau nanti ada yang ngerasa ada lebah atau ada lalat hijau, kita harus keluar ya. Karena itu dia datang dewannya. Kalau dengar siapa aja ada lalat, ada lebah, kita harus cepatnya pergi. Jadi ada yang kasih kode ya. Ini sebenarnya dari luar tadi ini ada perasaan-perasaan yang kayaknya yang di dalam agak agresif deh kayak gitu. Iya, karena ini beda ya Mas levelnya. Saya lanjutkan. Jadi kalau kita melihat mukanya lebih detail lagi kan menggunakan tutup ya Mas Di. Itu memasang ini loh, apa? Pakai lipstiknya itu belepotan sampai sini lah Mas Di. Gitu ya. Jadi sambil bercermin dia begini. Ini. Di sebelahnya dia ada postur sama. Saya lihat, tapi dengan muka yang lebih bersinar seperti layaknya pengantin. Nah, saya cuma ditunjukkan satu tangan manusia biasa, tetapi hanya sampai segini, tapi itu bukan terpotong. Jadi saya tidak bisa melihat ke sini itu siapa. Jadi yang seperti mengulungkan tangan ke perempuan ini menggunakan jas berwarna hitam dan dalamnya ini putih, pakai kemeja putih. Saya melihat ada cincin di situ, batunya berwarna merah. Okay. Tapi tangan laki-laki, tapi saya tidak bisa nyebutkan ini siapa. Oh gitu. Jadi kayak misal maaf nih, ada tangan kayak gini, kayak ngajak gini loh, kayak ngajak gini. Oh gitu. Nah si beliaunya ini di sini. Oh gitu. Bercermin. Tapi ini belepotan. Dan saya melihat tentang satu acara ya, di situ ada satu acara di mana yang unik ini di satu pendopo. Ini kita coba masuk apa? Oke. Kita cerita di dalam.
nanti sampai cerita di pendopo itu. Assalamualaikum. Saya lanjutkan. Ya. Jadi saya melihat dalam gambaran lama ya. Ini peristiwa sebenarnya nggak lama loh, pasti tahun 90-an. Rumah ini belasan tahun ya. Maksudnya sudah belasan tahun ditinggalkan dan peristiwa ini terjadi tahun 90-an akhir gitu. Berbeda dari tempat ini nggak ada apa-apa pasti. Ini tempat keluarga biasa. Tapi beberapa bangunan seperti bentuk-bentuk ini tuh mencerminkan sesuatu hal yang mereka suka gitu. Jadi kayak beli second gitu Mas, nerusin. Karena bahkan gini, entitas-entitas yang menghuni tempat ini kosong, ya seperti entitas Gondoruo itu mereka pergi sendiri karena takut. Oh, kalah ini ya powernya ya, mungkin ya. Kalah aku sama yang ada di sini gitu. Nah, saya kembali lagi di dalam ritual itu, saya melihat ada bangunan pendopo. Di tengah pendopo sebelah belakang ada seseorang dengan pakaian Jawa boskap. Dia usia laki-laki 60-an, kemudian ada satu perempuan usia 40, yang satu usia 30. Pakai konde, pakai kebaya. Semuanya berwarna putih, Mas. Kemudian ini saya yakin itu istri pertama, istri kedua. Nah, di depannya itu ada seperti pundennya, jadi terbuat dari batu bata yang disusun menyerupai kayak punden berundak. Jadi ada 3, tengahnya itu inti dari itu semua. Kemudian ada mungkin ini pengikutnya ataupun apa itu laki-laki perempuan Mas campur, tapi udah dewasa. Mereka ya usia 30-an plus lah gitu, sampai yang paling tua ada masih 80 ada. Tidak jauh dari situ ada seperti sendang. Sendang itu tertutup tetapi tanpa atap. Dan dalam perjamuan atau peristiwa ini, dalam kejadian itu ada seperti tampah ya. Tampah itu dari anyaman bambu yang di situ isinya semua bunga atau kembang yang berwarna putih. Jadi ada melati putih, ada mawar putih, ada sedap malam, kemudian mungkin kembang tanjung, bunga tanjung, kantil, semuanya serba putih. Dan ada satu ayam putih juga yang masih hidup, dan juga kambing putih. Nah, dalam peristiwa ini, dalam kejadian ini, kemudian ada hewan-hewan itu disembelih, diambil darahnya, dicampur. Saya lihat ada seperti bejana ya atau periuk besar di situ, dicampur oleh orang ini tadi Mas D. Jadi si perempuannya ini yang mencampur, kemudian laki-lakinya yang tadi yang saya sebutkan pertama itu mengambil seperti siwur Mas D. Siwur tuh kayak ini, kemudian ada seperti tembang-tembang, puji-pujian untuk Gusti titik-titik saya tidak bisa sebutkan. Kemudian satu-satu dari anggotanya itu dimandikan dengan air darah itu. Setelah dilakukan, pasangan-pasangan ini akhirnya disuruh mandi ke sendang itu. Jadi mandi telanjang, tapi dalam kondisi bersamaan. Jadi laki-laki perempuan mandi bareng. Nah, setelah ini saya melihat ada satu peribadatan. Ini menyerupai peribadatan, itu menghadap ke satu titik. Titik itu semua menghadap ke satu gunung ya, mungkin ke satu yang tadi melambangkan gunung itu sebenarnya yang segitiga di tengah itu. Dan itu campur, jadi maaf yang membentuk seperti soft sholat, tetapi biasanya yang dipisah. Kalau sholat kan harus dipisah Mas D, laki-laki perempuan, ada imamnya. Di sini sih laki-laki dan perempuannya itu jajar bertiga gini, di belakang ini random, bebas siapa aja. Jadi kayak ritual itu menyerupai sholat, tapi saya bukan itu sholat, bukan itu. Nah, setelah ini
kemudian ada seperti mungkin minuman beralkohol, kemudian mereka bebas untuk melakukan apa-apa. Salah satu yang terjadi adalah seks bebas. Nah, ketika dari kesemuanya ini siapa nanti yang hamil duluan, itu yang nanti akan sudah di booking menjadi sudah dijadiin mantu, pemantu disebutnya. Jadi dawuh mantu mesti. Dawuh mantu itu keluar, lah yang bapak ibunya ini tuh bukan pasangan suami istri. Jadi bisa si laki-lakinya ini punya ini mas, punya istri lain atau ini punya suami lain, karena dalam anggotanya itu tidak boleh saling kenal. Jadi random aja, random dalam artian siapa yang datang duluan itu yang nanti akan jadi pasangan. Jadi cepet-cepetan datang gitu. Nah ini Kayak permainan gitu Iya, ya? iya. Kayak games apa gitu. Nah, dari dawuh mantu ini yang diharapkan terlahir anak perempuan. Kalau anak laki-laki nggak boleh harus digugurkan. Dan ternyata yang dua perempuan istrinya ini tadi itu dia bisa ngecekin kandungan mesti. Nggak di USG ya, tapi dia tahu. Dan ada satu yang ternyata dia mengandung anak perempuan dan ini harus dijaga di pinggir gitu. Karena saya melihat bahkan dia sudah punya suami, suaminya yang asli itu tahunya anaknya. Tapi si bapaknya ini selalu ketemuan di sini terus, tapi ini di luar nikah. Sampai kemudian anak itu lahir, dan ketika lahir itu dia ditunggu sampai usia 13 tahun. Ketika usia 13 tahun dia harus ditarik lagi ke anggota ini, karena apa? Dia harus dipilih dan dijaga keperawanannya. Karena nanti setelah 17 plus atau ketika beberapa tahun memasuki masa menstruasi, dia akan diminta sama Gusti titik-titik. Gitu. Nah, yang unik dari menstruasinya itu, terkadang air menstruasi dari calon pengantin setan ini itu dicampurkan dengan air pemandian itu tadi, Mas. Gitu. Itu sih yang saya lihat dari aktivitasnya. Nah, nanti kita akan kita akan lanjut lagi. Dan apa ya? Saya cuman memperoleh nama pengantin setan ini. Disebutnya itu Nyimas Roro Darti. Oke. Mau kemana lagi? Kita sini nanti. Masih juga. Kita ke ruang tengah sini. Jangan sentuh-sentuh mesti. Jangan disentuh-sentuh. Gitu, kita balikin. Enggak, maksudnya jangan disentuh, kita langsung masuk aja. Gitu. Tanpa menyentuh. Apapun saya nggak menyentuh aja. Karena ini kayak nuklir ya mesti, radiasi. Ada radiasinya ya. Ayo masuk mesti. Sebelum saya lanjutkan itu kan tuh adegan ini mas, yang mas dirasakan apa sejauh ini? Mungkin gambaran berikutnya mas yang dapat. Saya nggak enak ya Om, beneran. Tadi ada yang terbang. Tadi kan Om bilang antara lalat hijau atau kumbang. Ini real ya, nyata ya. Maksudnya atau lalat hijau atau kumbang atau tawon gitu. Jadi kayak ada yang terbang set di sini, tapi tak kejar nggak kelihatan wujudnya. Ini gimana? Nggak apa mas, kita jalan sini. Gitu. Jadi malam hari ini saya mencoba tenang setenang-tenang mungkin. Itu sulit banget kayak gitu. Dari sekian banyak penelusuran yang ada di KTJ maupun di konten-konten lain yang saya ikut terlibat, saya mencoba asalkan kamu tenang, asalkan saya tenang, nanti semuanya bisa diatasi satu-satu seperti itu. Cuman di tempat ini gimana ya, beda seperti itu. Saya aja nggak melakukan live scat karena memang nggak tenang, nggak, kalau orang Jawa tuh bilang nggak jenak gitu, rajenak gitu. Yang mas dirasakan apa? Itu yang mau diceritakan. Bentar Om. Iya.
Kita sampai sini aja deh maksimal ya. Iya, iya. Nanti kita bahas di luar deh. Ini tak ceritakan habis ini, terus kita keluar ya. Ada yang terbang-terbang ya mas? Iya. Hewan beneran? Ada apa ya, aktivitas. Aku nggak tahu, nggak bisa jelasin ini apa, cuman saya menangkap ini peringatan seperti itu. Kita nggak usah terlalu dalam. Kita nggak usah terlalu dalam. Ada yang apa ya? Ada sesuatu yang ranah kita. Ada sesuatu yang bukan ranah kita. Ada sesuatu yang kita tidak perlu masuk ke ranah-ranah yang sebenarnya itu bukan urusan kita. Jadi kayak saya ada insight seperti itu. Kemudian ada kayak beberapa orang yang pernah datang ke sini Om. Iya, kayak kita itu dianggap mungkin ini kayak yang pernah datang sebelumnya. Nah, saya sendiri nggak ngerti sebelumnya orang-orang datang ke sini itu untuk apa seperti itu. Ada kayak tekanan. Ada beberapa siapa yang kru di ini natural aja ya, coba disetting. Kru yang ini yang ngerasa nggak enak langsung angkat diceritakan tangan. Di sini, angkat tangan, terus yang dirasakan apa di sini. Dengan barang yang aslinya. Jadi pas lagi berdua, kan tuh sempat belum di bambu gitu. Takut tuh. Tapi kayak yang apa ya? Kayak yang Mic-nya deket Mas Del. Nah. Oh iya, gini aja. jadi kayak ada yang memperhatiin gitu di sini dari jauh, dari gelap ini. Ada kayak sosok perempuan Mas Dey. Karena sebelum sama Mas Dey masuk, aku kan masuk duluan nih buat ngeliat lokasi. Tapi sosok itu kayak ngikutin gitu sampai pas tadi sampai makin kesini kayak jangan gitu. Udah gitu. Pas begitu masuk ke ruang tamu tuh kok langsung lemas gitu, kok tiba-tiba pegal gitu, apa si badan tuh kayak yang anjir lemes. Kebetulan ada kursi, jadi sempat duduk dulu di situ, terus berharap jangan sampai ke tengah deh gitu. Kalau ke tengah kayaknya anjir nggak tahu deh. Habis itu Omo akhirnya masuk juga ke tengah. Di situ feeling udah nggak beres, udah langsung apa ya, tiba-tiba kayak yang bilang aja, Om kayaknya makin ke dalam makin nggak enak deh, mending jangan ke dalam deh gitu. Tapi sosok perempuan itu tuh yang aku bayangin tuh ya itu rambutnya panjang gitu, terurai panjang sampai nutupin mukanya gitu. Dia tuh kayak udah nungguin terus, ya makanya aku bilang tadi jangan ke sana lah, itu bahaya gitu. Makanya pas Om mau masuk ke tengah tuh ya, pas lagi ngobrol di tengah tuh aku mutusin untuk ya udahlah Om, jangan terlalu dalam. Aku agak khawatir gini. Mungkin saya sama Om Ho di sini kayak apa ya, kayak orang yang posisinya menceritakan. Tapi ada kru kita ini kayak yang kosong 2 orang. Iya. Atau yang mereka dibidik jadi sasaran karena mereka sangat suka ketika ada hawa laki-laki masuk mesti. Kalau beberapa minggu ini kan kita kunjungin tempat yang itu maskulinnya, di sini feminim dan kebalikannya. Tapi celakanya mereka itu kayak ngisep mesti sukanya dari aroma laki-laki itu, karena saya pastikan hampir semua di sini perempuan semua, tapi bukan kuntilanak, nggak ada. Kuntilanak tuh takut kan, di pohon itu clear, nggak ada. Dan sorry kalau aku potong, kalau kita keluar dari sini sekarang gimana? Kenapa? Oh, Kenapa dulu? Harus ada alasannya. di luar aja kita ceritanya. Enggak, kenapa? Lihat sesuatu. Iya. Oke. Aku tolong dibenerin kalau salah ya. Ini nanti hilang. Iya. Langsung aja. Di salah satu sakunya teman-teman kru
kayak ada cincin yang dimasukkan nih. Siapa? Sik, Itu cincin tadi loh mas tak lihat. tolong dicek Om sebelum keluar dari sini. Kalau bisa ini Om, Clear di sini ya. lihat di sini. Ini nih mas, betul teko ya mas. Ngungnya. Iya. Enggak, maksudnya cincinnya tuh secara halus. Apa? Mungkin Om bisa bantu melihat. Nek aku sih ke sini Om. Siapa ya? Nek saya cenderungnya ke sini, Saya tapi takutnya bisa nggak salah. boleh keluar dulu ini. Muter ya kita. Ngelop ini nanti. Enggak. Ini masalahnya cincin aja sih. Kayak kita tuh ini kalian mau pulang toh? Nih, tapi aku ambil satu ya kayak gitu. Iya. Nah, kayak gitu loh. Itu cincinnya goib atau ini tuh mas, fisik tuh? Nah, aku ngelihatnya bentuk cincin seperti itu. Yaitu metafisik ya, halus ya. Tapi nek di pikiranku Bisa itu gambar nyata cincin nanti. tapi di saku, bukan celana jeans. Ada visual di dalam kepala saya itu kayak ada cincin. Jadi kayak kita nggak mikirin apa-apa, tahu-tahu kepikiran langsung visual cincin tum seperti itu. Kemudian cincin itu dimasukkan ke salah satu di antara kru yang saya lihat dan rasakan seperti itu. Cincinnya itu cincin perempuan. Kalau saya lihat ukuran cincinnya itu jarinya itu jari besar seperti itu. Kemudian saya udah minta konfirmasi Om Ho, kalau saya salah tolong dibenerin, saya melihat ini dan sebagainya yang cincin tadi saya ceritakan. Kemudian kayak ada isyarat kalau biasanya kita penelusuran, hati-hati ada yang ikut nih, hati-hati ada yang nempel, seperti itu kan ya. Nah tapi di sini hati-hatinya bukan ada yang ikut, tapi hati-hati ada yang nggak bisa pulang kayak gitu. Bang Deli aman, celananya jeans. Teman-teman coba cek sakunya. Kalau ada menemukan sesuatu, Saku ini bukan saku belakang, saku samping aku lihat saku deh. samping. Itu JB ya mas. Hah? GP? GP mana GP? Dicek saya. DGP, DNC. DNC itu nggak? Aman? Bi. Atau ada barang yang tadinya seakan tadinya kayaknya nggak ada, tapi dirogoh kok ada kayak gitu. Bukan jenis Thomas deh. Nah aku, hah? Coba sama kak celana aja mas. Ya wis, semua celana. Itu kalau misalkan sampai ke bawah keluar Di gimana tuh? TBG ada tanduknya ya mas. Hah? Di datnya. Saku samping. Siapa? Saku samping. Sedotnya Heeh. Bilami. Ini. Eh. Yang diludahin siapa tadi? Di kamera kena tangan. Oh iya tak mas. Heeh. Ada tanduknya mas. Oh. Pertama Bang Deli Iya. Pas ke ini apa namanya? Apa tadi Bang kamu? Sosok cewek. Kayak ini diperlihatkan eksistensi. Terus aku kayak ngelihat ada yang di sakunya ada cincin Bilami kayak di ludahin. Iya itu sebenarnya tidak diludah secara maaf ada di itu cuh itu enggak. Tapi ketika kita lewat sebenarnya saya nggak akan bilang di langit-langit itu sebenarnya entitas-entitas yang saya maksud tadi yang menyerupai perempuan berkaki hewan itu membuka mulutnya. Jadi terus turun, terus pada jatuh dan beruntung kalau kejatuhan itu berarti sesuatu hal yang mereka suka ya, mereka menganggap sedep gitu katanya dan keluar tanduk orang-orang teman-teman ini tuh di sininya keluar tanduk kayak cula gitu berarti apa ya sesuatu hal yang terkontaminasi dengan cairan-cairannya itu akan ada bagian dari tubuhnya itu menyerupai hewan secara kasat mata. Kalau saya tidak akan sebut siapa maksudnya ada yang bertanduk di dahi, ada yang
berekor itu. Jadi ekornya itu maaf ya kayak ekor kambing. Bentuknya gini. Coba kan tuh Mas D ngantar berdua ke dalam sendiri tanpa saya. Saya tak mayungin dari sini. Siapa berdua itu? Mas Deli sama Belami. Kayak dikembalikan gitu ya? Ya. Jangan mau ditawarin apa-apa, kalau ngambil apa diemin apiinnya. Saya tak di sini aja. Sampai ini aja ya, depan rumah aja ya? Sampai ke dapur belakang. Aku nggak kuat Om. Enggak, ini Mas D sana, saya yang sini. Oh gitu. Jadi ada radar nanti, Mas D di sana, saya di sini. Oke. Biar beres. Nggak boleh minum dulu, nanti setelah keluar aja baru boleh minum. Ada yang ikut mungkin satu siapa? Aku ikut nggak mau. Nggak apa-apa. Enggak, satu di sini, satu di sana. Apa gimana enaknya? Maksudnya satu tuh untuk siapa? Ya Oh ikut. kamera satu di sini, satu di sana. Tambah kamera. Mau masuk semua aja nggak apa? Yuk ke Tapi sana. genap ya diusahakan ya. Iya. Saya tak di sini. Oh, ayo. Lewat sini Mas lagi. D, Yoga, Mas Deli sama Nanti kalau udah itu nguingnya barangkali ada, Mas D langsung keluar lari aja. lari mesti. Bentar. Keluar dari rumah lari maksudnya. Pop cepet-cepet keluar aja kalau ada serangga. Tapi aku sampai depan aja Om. Enggak Mas, harus dalam. Harus masuk ke ruang tadi. Yang sebelah kanan ada Jangan sampai mentok Om. enggak, yang sebelah kanan ada tempat tidur, masuklah situ. Jadi kalau dengar suara entah itu lonceng atau suara wing-wing nanti keluar. Nggak usah diterusin Mas. Oh nggak usah diterusin ya? Kalau ada suara atau OTW ke sana nanti ada kayak suara lebah atau kumbang atau laler hijau langsung balik. Tapi kalau nggak ada harus sampai ke tempat tidur atau paling belakang. Jadi Bang Deli sama Belami kalau mendengar tanda-tanda Itu real ya, nyata, nanti kelihatan loh, bisa dilihat semua. langsung bilang Ubi ikut masuk. Ikut masuk. Ubi kalau dengar yang ada di sini atau gimana atau lihat sesuatu langsung bilang. Siap. Yuk. Terus. Kita butuh lampu kayaknya. Oh ya. Mana? Sini. Oke. Ya. Oke. Masuk sini. Mas Deli, tangannya. Gini. Belami tangan. Ubi tangan. Kalau dari saya udah oke. Tapi memang kita kayaknya nggak bisa lama-lama di sini. Kita mesti keluar. Kita nanti bahas di luar apa yang dirasakan di sini. Oke? Sampai tempat tidur nggak? Clear. Sampai tempat tidur? Iya.
dapur, tempat tidur Iya, iya. sudah dalam tanda kutip kita kembalikan apa yang bukan punya kita. Iya, iya. Kayak terus aku dapat kayak ya udah kayak gitu Iya. loh. Soalnya aku melihat ini loh Mas di tempat tidur itu. Nah. Itu kalian bertiga itu dikafanin, dipocong. Siapa ini? Bertiga. Ubi? Mas D. Oh saya? Oh, jujur malah Mas D terus Mas Dery sama Dilan ya. Oh gitu. Dan Mas D ada di tengah gitu. Terus Oh, diikat pocong hidup gitu loh. Jadi kayak Mas D itu Oh. masih gini-gini. Aku kayak kenapa sini gitu. mm, Terus di talinya kan ada tali nih. mm. Itu terhubung tiganya jadi satu kayak ambil undian. Dulu tahu tuh Mas? Oh iya iya iya. SD itu loh undian tuh. Nah si perempuan ini bawa narik talinya kan. Saya melihat di satu ruang kamar yang tadi sempat kita kunjungi. Di situ ada ranjang lengkap dengan kasur dan guling. Saya melihat 3 teman saya ini diikat dengan kain kafan dalam kondisi hidup gitu. Jadi kayak wah gini-gini Mas D, saya lihat di tengah ada Mas D, ada Mas Deli, ada Mas Yuga. Dan diikat kenceng gitu. Tali pocongnya bahkan dikucir gitu ya. Nah di ikatan di bagian tangan itu kan ada kain kafan yang panjang. Itu dipegang tiga-tiganya gini. Itu oleh satu sosok perempuan yang saya maksud tadi. Nah, perempuan ini yang disebut pengantin setannya itu, tapi dia tidak menyentuh tanah loh, uniknya. Tidak nginjek, jadi ngambang, tapi roknya itu sampai bawah. Nah, ini sebenarnya seperti yang disampaikan konsepnya, kamu mau apa, tapi juga kita juga punya mau gitu. Kalau yang disampaikan ya, ini rumah bekas sekte, itu saya tidak menemukan itu ya secara residual energi. Tetapi rumah ini dipilih oleh sekte tertentu untuk menaruh sesuatu gitu, kalau yang saya sebutkan. Karena rumah ini kan kosong belasan tahun, dimana dulu ditempati keluarga, kemudian mungkin ada anggota keluarga inti yang meninggal dan memilih untuk pergi keluar kota atau keluar negeri. Ini terbengkalai gitu. Dan tanahnya sendiri itu sudah boleh dibilang tanah yang negatif atau tanah kutukan. Sehingga ketika ditempati itu nggak nyaman sama sekali. Nah, karena tanah itu memancarkan satu radar tertentu, makanya ada beberapa orang menyalahgunakan. Kalau saya sebut itu sebenarnya penyalahgunaan dan penyimpangan. Nah, uniknya di sini tuh kan banyak pohon besar, tapi saya tidak menemukan ada sosok-sosok endemiknya yang sering kita kenal lah, Black Giant ataupun White Lady, kuntilanak gitu ya. Kenapa? Karena ada satu energi yang di atas mereka, yang lebih besar lagi. Karena saya mendeteksi satu penyalahgunaan dari golongan tertentu yang memasang, kalau bisa saya tafsirkan itu adalah seperti pengantin setan gitu. Jadi ada sosok perempuan menggunakan 2 baju. Jadi pakaian atau kostum yang pertama itu kostum perempuan, jadi kayak seperti kita lihat menggunakan gaun putih, kemudian ada penutup muka gitu, rambutnya diburai gitu. Terus yang satu menggunakan paesan gitu, jadi menggunakan baju putih juga tapi dipaes gitu kayak modelnya. Nah di sekitarnya itu banyak sekali danyang-danyangnya atau pelayannya, pengiringnya, yang mana itu seperti kalau di Manten itu bridesmaid mungkin ya, modelnya kayak gitu menggunakan gaun yang sama tapi kakinya itu hewan. Nah ini setelah saya coba track di luar ya, karena tadi di dalam kita inti-intinya saja dan saya mendapatkan cerita gitu. Beberapa anggota dari yang pernah melakukan ini kan melahirkan anak-anak gitu. Nah anak yang tidak memenuhi kualifikasi kita sebut ya, itu dimutilasi gitu. Jadi tangan dipotong, kaki dipotong, dan secara penampakannya itu menjadi seseorang tapi hewan bawahnya itu. Ini poin yang pertama. Kemudian yang kedua, mereka seperti ini, mengambil ketika kamu masuk meminta sesuatu apa, tapi harus meninggalkan apa yang kita mau gitu. Kalau seperti yang disampaikan Mas D itu tentang cincin, itu seperti cincin tunangan gitu. Jadi cincin tunangan yang diberikan yang sifatnya untuk mengikat sementara. Siapa yang akan dipilih gitu untuk menjadi pengantin setan berikutnya gitu.